أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar Muhammadiyah cabang Wiradesa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini, meskipun tidak secara langsung, kita bisa silaturahim via udara. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan sebuah tema tentang harta dalam perspektif Islam. Bahwa secara definitif harta itu adalah merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Ia bisa berupa materi, bisa juga berbentuk manfaat. Menurut jumhur ulama, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi kepada orang yang melenyapkannya. Dengan demikian, harta adalah merupakan materi yang dapat diraba dan juga bisa berbentuk manfaat yang menghasilkan. Pada zaman sekarang ini kita tahu ada sesuatu yang bisa dimiliki, ada sesuatu yang bernilai besar, tetapi wujudnya tidak ada. Seperti misalnya software atau program dalam satu sistem bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Itu kan bentuknya tidak ada, tetapi itu bisa diperjualbelikan dan nilainya kadang-kadang juga tidak murah. Oleh karena itu, itulah definisi yang dimaksud bahwa dia bisa berupa materi atau berbentuk manfaat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, fungsi daripada harta itu paling tidak ada 5. Yang pertama adalah untuk menyenangkan hati, karena harta merupakan perhiasan dan permainan hidup di dunia. Jadi harta itu bukanlah sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia, tetapi hanya sebagai pelengkap yang akan membuat hidup kita menjadi indah dan mudah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian fungsi yang kedua adalah
untuk menguji keimanan dan ketakwaan seseorang. Al-Quran di dalam surat At-Taghabun ayat 15 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kata fitnah di dalam ayat di atas bisa berarti ujian, tetapi juga bisa bermakna sesuatu yang membuat kita tertarik dan terlena sehingga lupa kepada Allah. Oleh karena itu, kita dituntut untuk pintar berhadapan dengan harta ini, baik cara memperolehnya maupun cara mentasarufkannya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menyucikan jiwa dan harta orang yang memilikinya. Bila mana yang bersangkutan mau mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki apabila sudah mencapai 1 nisab dan telah dikuasai selama 1 tahun. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengeluarkan orang lain dari kesulitan. Hal ini bisa kita simpulkan dari firman Allah surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang distribusi zakat. Di dalam ayat 60 surat At-Taubah dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagai media untuk melipat gandakan pahala, di mana orang yang ikhlas dalam beramal dan menafkahkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 bulir. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menguasai harta, manusia harus melakukan sesuatu yang disebut sebagai kasab, yaitu cara yang bisa ditempuh oleh seseorang yang memungkinkannya untuk memperoleh jatah yang semestinya dari alam yang menjadi milik bersama umat manusia. Dengan demikian kasab seseorang dalam pandangan Islam merupakan media untuk mendapatkan jatah dari aset keseluruhan, baik yang ada di bumi, langit, dan seluruh isinya yang diperuntukkan bagi seluruh manusia. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Untuk mendapatkan harta menurut ajaran Islam dapat ditempuh melalui berbagai cara. Di antaranya melalui usaha yang halal atau sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Seperti melalui perdagangan atau melalui profesi-profesi tertentu. Pada hakikatnya, pandangan Islam terhadap uang dan harta amat positif. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi manusia diperintahkan untuk mencari sesuatu yang diistilahkan sebagai fadlillah, yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadl atau kelebihan rizki dari Allah. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperolehnya dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mampu mengulurkan bantuan kepada orang lain yang karena suatu sebab dan cara mereka kurang beruntung. Kemudian harta juga disebut dengan kata khair. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antaramu kedatangan tanda-tanda maut dan ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah. Harta yang banyak di sini disebut dengan kata khair, di mana secara harfiah maknanya adalah kebaikan. Itu mengandung maksud bahwa harta itu sesuatu yang baik apabila dicari dengan cara yang baik
dan ditasarufkan atau digunakan dengan cara-cara yang baik pula. Demikian yang bisa kami sampaikan mengingat terbatasnya waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.